Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلوات الله ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin Jalla fi'ula atas limpahan nikmat. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita kembali dimudahkan menghadiri majelis ilmu di kajian intensif pembahasan fikih muamalah, termasuk di seri kedua fikih muamalah dengan rujukan utama kitab Bulughul Maram buah karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara syarat perniagaan atau tijarah adalah as-sil'ah, berkaitan dengan sil'ah. Sil'ah yang dimaksud adalah al-mabi', barang yang diperjualbelikan, komoditi yang diperjualbelikan. Salah satu syaratnya adalah bisa dimanfaatkan. Maka pada pagi ini insyaallah ta'ala tema bahasan kita berkaitan dengan syarat pemanfaatan silah atau syarat pemanfaatan terhadap al-mabi', barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa bab manfaat lebih luas daripada bab al-bai', ini jual beli. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini mutawwal, panjang sejatinya, dan nanti insyaallah taala kita akan sampaikan. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meletakkan hadis Jabir bin Abdullah ini fi qaribin min 20 mawdi'a, hampir di 20 tempat dalam sahihnya. Hampir di 20 tempat dalam sahihnya, mutawwalan, mukhtasaran, mausulan, mu'allaqa. Baik secara mutawwal, yakni kisah panjang, maupun ringkas, wa mausulan, mu'allaqan, baik dengan sanadnya, rincian sanad, wa mu'allaqan, atau tanpa dengan sanad mu'allaq.
Wa hadza yadullu ala kathrati fawaidihi. Ini menunjukkan bahwa hadis Jabir bin Abdullah yang insyaallah kita akan sama-sama kaji ini kathratu ala kathrati fawaidihi. Faedahnya sangat banyak. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, huwa haditsun 'azimun fihi abwabun min al-fiqh. Huwa haditsun 'azimun. Hadis Jabir bin Abdullah adalah hadis yang agung. Yani, kalimat agung sini maksudnya katsirul fawaid. Hadis yang luar biasa. Fihi abwabun min al-fiqh. Banyak faidah dalam bab-bab fikih. Ya, dalam bab fikih. Wa awwalu mawdhi'in rawahu fihi kitabus shalah. Tempat pertama diletakkan oleh Imam Al-Bukhari hadis ini di Kitabus Shalah. Kitab Shalah, babu as-salat idza qudima atau idza qadima minas safar. Bab salat apabila baru tiba dari safar. Jabir bin Abdullah yani baru tiba dari kota Mekah ke Madinah. Kurang lebih demikian. Dan mendapati Rasulullah SAW sudah berada di masjid. Maka kata Rasulullah SAW sebagaimana nanti, ya, ikatlah ini al-jamal untamu, kemudian salatlah rakaatain 2 rakaat. Sebagaimana nanti syarat kita isyaratkan dalam hadis. Kita bacakan hadis. Bismillah. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tempat yang lainnya insyaallah. Kita masuk di hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya. Beliau menunggangi unta yang sudah lemah. Qad ta'iba. Ya. Farada an yusayyibahu. Maka beliau ingin melepaskannya. Maka beliau ingin melepaskannya. Karena sudah tua, sudah lagi tidak mampu untuk berjalan, ya. Tidak kuat untuk memikul beban. Nggak bisa berjalan. Saking udah tua. Qala falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di belakang pasukan. Di belakang mana? Pasukan. Dan kita sampaikan bahwa kejadian ini pasca pertempuran di safar peperangan. Jadi Rasulullah SAW berada di belakang sengaja. Tujuannya adalah apa?
agar seperti apa yang terjadi kepada Jabir bin Abdullah. Ini barangkali ada di antara kaum yang lemah. Falahiqani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku, ya, atau sampai kepada aku. Fada'a li, kemudian beliau fada'a li, ya, memanggilku. Wa darabahu, dan memukulnya, ya, memukulnya. Nanti kita sampaikan bahwa yang maksud darabahu ini memukulnya bukan ke Jabir tapi ke apa? Unta. Fasara sayran lam yasir mithlahu, maka unta itu pun berjalan tidak seperti biasanya. Maka unta tersebut pun berjalan tidak seperti biasanya. Artinya lemah kan? Seperti biasa, tidak seperti biasanya. Faqala sallallahu bi'nihi biwaqiyatin. Kata Rasulullah SAW, bi'nihi, jual kepada aku unta itu. Biwaqiyatin, dengan waqiyah. Nah, nanti ada paparan waqiyah itu sebagian mengatakan 40 dirham. 40 dirham perak. Bi'nihi biwaqiyatin, jualah kepadaku dengan waqiyah. Berbeda ini. Ada yang mengatakan arba'ina, kanat fi dzalikal waqti, di waktu itu arba'ina dirham, 40 dirham. Wa qad jaa fi ba'd riwayat, di sebagian riwayat, annaha awqiyatun zahabin. Di sebagian riwayat timbangan zahab, emas. Di riwayat yang lain arba'atu dananir, 4 dinar. 4 dinar. Nah, Allah Ta'ala. Baik. Jualah kepadaku untamu itu dengan waqiyah. Qultu la, kata Jabir, tidak. Karena harta Jabir hanya itu-itunya. Kalau dijual maka beliau tidak akan sampai ke tujuan. Tidak bisa pulang. Ya. Dan nanti disyaratkan bahwa Jabir bin Abdullah ini baru nikah. Ya. Baru nikah, baru diakadan, langsung ada perintah untuk berperang. Itu. Semakala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bi'nihi, juallah kepada unta itu. Tapi itu biwaqiyatin, maka aku pun menjualnya dengan waqiyah tadi. Washtarattu, namun aku meminta kepada Rasul dijadikan syarat, atau menjadikan apa? Syarat. Apa yang dijadikan syaratnya? Humlanahu ila ahli, punggungnya atau tunggangannya sampai ke keluarga. Punggungnya, punggung unta sampai kemana? Ke keluarga aku. Assalamualaikum. Ya. Artinya nanti ditunda sampai kapan? Sampai nyampe ke rumah. Falamma balaghtu ataituhu bil jamaah. Setelah aku sampai ke keluarga, ataituhu bil jamaah, aku berikan unta itu. Fana qadani thamanahu, dan Rasul pun membayar apa? Unta tersebut. Ya, waqiyah tadi. Thumma raja'tu fa arsala fi athari. Thumma raja'tu fa arsala fi athari. Kemudian aku kembali, fa arsala fi athari. Faqala, kata Rasulullah SAW, jadi si unta tersebut dilepaskan. Fa arsala fi athari, mengikuti apa jejak. Faqala atarani, nanti insyaallah kita perkuat di hadisnya.
Atarani ma kastuka li akhudha jamalaka. Apakah ini perkataan Rasul, wahai Jabir, aturani, apakah kamu menganggap aku makastu nego, menawar? Apakah kamu, wahai Jabir, di saat aku menawar untamu tersebut, li akhudha jamalaka, dengan maksud aku mengambil untamu? Pertanyaan sejatinya tidak butuh jawaban. Kata Rasul, khudh jamalaka, ya sudah ambil. Ambil untamu, wa darahimaka fahuwa laka, dan dirham atau upah atau hasil dari untanya ya udah ambil. Untamu dan hasil dari untamu untukmu. Fahuwa laka. Semua bagimu, milikmu. Bahkan nanti Rasulullah SAW menyuruh Bilal ditambah dengan ghanimah. Tambah lagi dengan ghanimah. Hadza syaqul muslimin muttafaqun alaih. Ini hadis ini disepakati pengeluarannya oleh Bukhari, Imam Muslim. Kita ulangi satu kali lagi. Kemudian nanti saya bacakan di paparan ringkas dengan tambahan-tambahan supaya menguatkan pemahaman dan faidah. Dari hadis Jabir bin Abdullah, kana yasiru ala jamalin. Beliau yasiru ala jamalin, berjalan di atas unta atau menunggangi unta. Lahu qad a'ya, untanya sudah tua, sudah lemah, bahkan sudah tidak sanggup lagi berjalan. Farada an yusayyibahu, maka beliau ingin berniat untuk melepaskan unta tadi. Dilepaskan karena sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Sehingga di sini nanti ada hadis juga bahwa paman dari Jabir bin Abdullah ini menegur siapa? Jabir bin Abdullah. Karena unta tersebut di awal dalam keadaan A'ya tadi, sudah lemah, sudah nggak bisa lagi dimanfaatkan. Jadi barang yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, ya tidak bisa dijadikan sebagai Nah, itu. Makanya udah dilepasin sama beliau. Niatnya demikian. Ternyata Falahiqanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dari belakang. Nabi datang dari belakang. Pemimpin itu harus di belakang, Pak. Pemimpin, terutama dalam safar, itu harus di mana? Di belakang. Di depan antum tunjuk siapa yang memang tahu jalan. Kalau pemimpin di mana? Di belakang. Nabi di belakang. Nah, tujuannya, salah satu tujuannya adalah agar tatkala mendapati ada yang tertinggal, itu bisa diketahui oleh siapa? Pemimpin. Falahiqanin Nabi SAW. Nabi datang di belakang. Ya, di redaksi yang lain nanti nanya dia, man anta? Kamu siapa? Saking banyak sahabat itu. Sahabat Nabi itu berapa sih jumlahnya? Ada yang tahu nggak? Berapa ribu sahabat Nabi? Berapa? Ini bengong semua nih. Subhanallah. Bagaimana antum mengikuti salaf? Mereka khairul qurun, sebaik-baik qurun. Nggak tahu juga berapa jumlahnya. Sahabat Nabi. Apalagi kalau ditanya apa definisi sahabat? Ya. Berapa? Sok. Cari itu berapa? Berapa? Udah dapat, Pak? Berapa ribu tuh? Silakan. Ada dapat nanti di ini. Berapa, Pak? 120 ribu? Masya Allah. Nah, wajar kalau Nabi SAW bertanya, man anta? Kamu siapa? Jumlahnya banyak. Terus, pada Ali manggil. Wadarabahu. Kemudian wadarabahu dipukul lah. Di redaksi yang lain depan kaki. Fasara
redaksi yang lain juga minta tongkat atau semisalnya pohon yang dipotong kemudian dipukulkan ke hewan unta tersebut. Fasara sayuran lam yasir mislahu, tiba-tiba unta tersebut itu bangkit dan berjalan tidak seperti biasanya. Faqala bi'nihi biwaqiyatin, baru setelah itu jualah kepadaku. Karena sudah apa? Sudah bisa dimanfaatkan. Bi'nihi, beli, jualah kepadaku. Biwaqiyatin, dengan waqiyah tadi. Khilaf tadi antara para ulama mana waqiyah ya. Ada yang 40 dirham, ada juga yang 4 dinar, ada juga yang 10 dinar dan sebagainya. Beda-beda. Qultu la, kata enggak. Di redaksi yang lain maksud enggak disebut bukan nolak. Tapi inginnya ya kalau Rasul minta kayak begitu, inginnya dihibahkan, dikasihkan ke Rasul. Gitu. Thumma qala bi'nihi, kata Rasulullah SAW diulangi. Jual kepada aku. Tabi'tuhu biwaqiyatin, karena Nabi mengulanginya, maka aku pun menjualnya kepada Nabi Rasulullah. Washtarattu hamlanahu ila ahli. Namun aku meminta syarat agar punggung unta tersebut itu bisa memikulku atau membawaku sampai ke keluarga. Falamma balagtu, baru setelah sampai maka ataituhu bil jamal, maka aku berikan untaku tersebut kepada Rasul. Fana qadani thamanahu, dan Rasul pun membayar berapa unta tersebut. Tsumma raja'tu farsala fi athari, kemudian aku kembali farsala dan mengutus fi athari, yakni apa, faqala atara ni makastuka li akhudha jamalaka, kata Rasulullah, apakah kamu kira aku menawar untamu tersebut dengan niat memiliki untamu? Enggak. Khudh jamalaka, ya ambil untukmu. Aku enggak butuh untamu sebenarnya. Itu. Khudh jamalaka, ambillah untamu, wa darahimaka fahuwa laka. Nah, berikut apa? Hasil dari penjualan unta tersebut. Fahuwa laka, semua milikmu, semua bagimu. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Saya bawakan dari riwayat supaya lebih jelas. Faradan yusayyibahu, tadi kan ya. Kata Jabir bin Abdullah, dia menunggangi unta yang sudah sudah sangat lemah, tidak mampu untuk memikul beban berat, sudah lagi tidak bisa berjalan bahkan. Maka faradan yusibahu, maka beliau berniat untuk melepaskannya. Wa fi riwayatin ghazawtu ma'a Rasulillah, di riwayat yang lain, aku berperang bersama Rasulullah. Fatalahaqa bi, maka beliau pun menemuiku, menghampiriku. Wa tahti, sedangkan di bawahku, karena sedang naik. Nadihun li qad a'ya, unta yang sudah lemah. Fala yakadu yasir, sudah tidak mampu berjalan, hampir sudah tidak bisa lagi berjalan. Falahiqani Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ali wa darabahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku dan memukul. Di riwayat yang lain, man hadza? Di riwayat yang lain, Rasul bertanya, man hadza? Kamu siapa? Qultu Jabir bin Abdullah. Qala malaka? Kenapa? Ada apa? Kenapa terlambat? Kenapa? Ya, kalau berarti kaum sudah ada di depan. Inni ala jamalin sifal atau safal. Aku di atas unta yang sudah tua. Faqala ama'aka qadibun, qultu na'am. Qala a'anihi, bantu aku. Fa'utituhu fadarabahu fajazarahu. Aku diberikan, aku turun kemudian dikasihkan unta tersebut ke Nabi. Dipukullah unta tersebut oleh Nabi. Fakana min dalikal makan min awalil qaum.
Fakana min dzalikal makan min awal qaum. Berarti Imam Muslim fakuntu ba'da dzalika ahbasu khitamahu li asma haditsahu. Setelah itu menahan, dipegang oleh Jabir bin Abdullah li asma haditsahu, untuk mendengar hadis dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakal irkab bismillah, kata Rasul, naik bismillah. Faqala kaifa tara ba'iraka? Coba, apa pendapatmu sekarang untamu? Qultu bi khairin qad asabathu barakataka. Kata Jabir, alhamdulillah, sudah baik. Asabathu barakatuka, keberkahanmu telah membersamainya. Tuh, udah berjalan. Semakala setelah itu, zahirnya turun lagi. Kata Rasul, bi'nihi. Udah, kalau begitu jual, untain jual padaku. Ini kan wahyu kan, Rasul sedang dibimbing dengan wahyu. Bi'nihi, jual kepadaku. Ya kalau kan logikanya sudah sehat, disuruh apa? Suruh dijual. Lah dia naik apa? Jelas, ini wahyu. Bi'nihi, jual kepadaku. Bi'auqiyatin, dengan auqiyah. Mutula, enggak. Di riwayat yang lain, atabi anihi pastahya itu. Kata Rasulullah SAW, apakah kamu mau menjualnya untukku? Pastahya itu, aku malu. Walam yakun lana nadhihun ghairahu. Aku enggak punya unta yang lemah itu kecuali itu saja. Faqultu na'am. Tapi Nabi yang menawar akhirnya apa? Baiklah. Di riwayat Imam An-Nasai, kanat li ilaihi hajatun syadidatun. Di riwayat Imam An-Nasai, saya sangat membutuhkan unta. Wal Ibnu Majah, atabi'una dhihaka hada wallahi yaghfiru laka. Di riwayat Ibnu Majah, juallah untamu kepadaku. Wallahi yaghfiru laka. Demi Allah, Allah akan mengampunimu. Itu kata Rasul. Nah, kalimat yang biasa dilontarkan oleh bangsa Arab waktu itu. Ya, wallahi yaghfiru laka itu kalimat yang biasa dilontarkan oleh bangsa Arab. Demi Allah, Allah akan mengampunimu. Itu biasa. Tapi ini berasal dari siapa? Rasulullah SAW. Di riwayat Imam Ahmad, tawaran Rasul ini dijawab oleh Jabir. Qultu bal ahabbahu laka. Justru saya ingin memberinya. Saya ingin berikan kepadamu, wahai Rasul. Qala la walakin bi'ni. Enggak. Jual udah kepadaku. Ya sudah. Akhirnya apa? Dijual. Tapi ada syarat. Karena kalau enggak pakai unta, beliau nggak akan sampai ke siapa? Ke keluarga. Fastasna itu hamlanahu. Maka aku pun meminta syarat, mengecualikan, ada kecualian. Saya jual ini kecuali itu. Nah, yaitu berapa? Tunggannya atas dari Pak Jamal tadi, unta tersebut sampai ke keluarga. Taib. Di riwayat yang lain, illa al-Ismaili wastasnaitu dhahrahu ila an nuqaddima. Nah, setelah sampai ataitu bil jama', aku berikan unta kepada Nabi dan Nabi pun membayarnya. Berarti tawar-menawar ada. Kapan? Masih di perjalanan. Tapi nanti transaksi aslinya kapan? Setelah sampai. Ya. Di riwayat yang lain, falamma danauna minal madinati, setelah kami mendekati Madinah, berarti dari Mekah ke Madinah, ista'dzantuhu, maka aku mohon izin kepada Nabi. Faqala ma yujibuka, kata Nabi, ada apa? Kuntu hadithu ahli bi arsy. Baru jujur.
sebenarnya saya ini baru nikah ya Rasul, gitu. Jadi kenapa beliau dalam tanda kutip tergesa-gesa gitu loh. Bahkan menetapkan syarat kepada Rasul. Ini Rasul loh. Padahal kenapa beliau menetapkan syarat? Baru jujur, aku ini baru nikah. Kata Rasul ditanya akhirnya, Bikran Thaiba, istrimu apakah apa yang belum nikah? Gadis atau janda? Gadis atau janda? Gitu. Kata Nabi SAW, Qultu sayyibun. Kata beliau, janda oleh Rasul. Nah, ditanya oleh Rasul, Fahalla jariyah. Lah, kenapa enggak gadis? Gitu. Kenapa enggak gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Kamu bisa bercanda dengan dia. Dia pun bisa bercanda denganmu. Ini kelebihan gadis ya. Sudah enggak akan bahas. Qala falamma dhahabna linadkhul. Sudah. Kata beliau, falamma dhahabna linadkhul, tatkala kami hendak mau masuk rumah ke istri. Ya, di riwayat yang lain memang disebutkan ya nama daripada istri beliau. Maka kata Rasulullah SAW, qala amhilu. Santai, tenang. Itu. Jangan dulu apa? Jangan dulu masuk, amhilu. Tenang. Hatta tadkhulu lailan. Biarkan agak sedikit malam. Tenang, jangan dulu langsung ke rumah katanya. Tenang. Kasih kesempatan. Maksudnya isya sampai isya ya. Likaila tashyatu sya'saha atau sya'sata. Biarkan dia merapikan rambutnya. Wa tasta'iddu al-mughibata, dan biarkan dia bersiap-siap. Apa istilahnya kalau menyambut siapa? Yang menyambutmu. Tuh, kata Rasulullah SAW. Wa fi riwayat yang lain, faqadimtul madinata fa akhbartu khali. Di riwayat yang lain, datang sampai ke Madinah. Ya. Aku kabarkan ke kisah tadi, transaksi dengan Rasul, tawar-menawar dengan Rasul tadi di perjalanan itu diceritakan. Dan keadaan untanya itu disebutkan, disampaikan kepada Khali. Maksudnya adalah ke paman ya. Khali itu siapa? Paman dari siapa? Ibu ya. Adik atau kakak dari ibu, Khali. Dari ibu. Akhirnya apa? Fala mani atudi, bahasa kita dicarekan, dimarahi oleh pamanku. Gitu. Oke riwayat, karena kan minta sudah mah transaksi jual beli dengan Rasul, minta syarat. Nah, di riwayat yang lain, waqadima Rasulullah SAW tiba di Madinah qabli, sebelum aku, waqadimtu bil ghadati, dan aku datang pada waktu pagi. Nabi sudah ada di masjid. Faji'tu ilal masjidi, maka aku pun datang ke masjid. Fawajadtuhu, aku telah mendapati Rasulullah sudah ada di masjid. Sunnahnya memang ke masjid dulu. Kalau baru datang safar, ke mana? Masjid. Nah, tuh. Faqala al-an qadimta, sekarang kamu baru datang sekarang. Qultu na'am, benar wahai Rasul. Qala fada'il jama', antum tinggalkanlah. Udah kendaraanmu itu biarkan dulu. Wadkhul, masuk. Fasalli rakaatain, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Nah, ini juga faedah. Apa faedahnya? Ya kalau habis safar, tujuan utamanya bukan ke rumah dulu, katanya. Kemana? Ke masjid dulu, katanya. Salat 2 rakaat. Nah, di Jabir ini banyak banget faedahnya. Nah, gitu. Baru setelah itu minta izin kemana? Ke rumah. Kata Rasul, tahan.
tenang. Terus di riwayat yang lain, fadakhaltu yani al-masjid ilaihi wa aqaltul jamal. Di riwayat yang aku masuk masjid, aku ikat unta, faqultu hada jamaluka. Wahai Rasul, ini untamu. Fakharaja, beliau pun keluar, wa ja'ala yatufu bil jamal. Rasul keluar mengelilingi unta. Wa yaqul jamaluna, ya, faba'atha ilayya awaqin min dhahab. Ini adalah unta kita. Unta kita, kata Rasul. Ini adalah unta kita. Itu sudah isyarat tuh. Ini adalah unta kita, jamaluna. Maka Rasul pun mengutus utusan. Di riwayat yang lain Bilal. Ya, fabatha ila awaqin min dhahabin, beberapa keping emas gitu ya. Diserahkan ke siapa? Ke Jabir bin Abdullah. Jadi melihat barang dulu. Rasul juga melihat barang. Dicek dulu oleh Nabi, unta ngelilingi dulu tuh. Baru nyuruh Bilal bin Rabah memberikan beberapa keping emas kepada siapa? Ke Jabir. Tsumma qala istawaita ats-tsaman. Qultu na'am. Sudah sepakat kita. Harganya sudah sepakat. Maka na'am, benar wahai Rasul. Kasih, udah beres tuntas. Baru nanti Rasulullah SAW ngomong, kamu kira aku ini, nah, kata Rasul, atarani ma kastuka li akhudha jamalaka? Apakah kamu kira aku menawarmu nego ya? Untamu itu karena aku membutuhkan untamu. Khudh jamalaka wa darahimaka fahuwa laka. Kata Nabi, ambillah untamu berikut dirham. Ambillah untamu dan dirhamu. Fahuwa laka, semua milikmu. Di riwayat yang lain, fa'atani samal jamal wal jamal. Nabi ngasih apa? Harga unta dan untanya. Nabi ngasih unta dan ngasih harga unta, hasil unta tadi, dan untanya. Luar biasa ya. Wasami ma'al qaum, ditambah dengan sahm. Sahmi itu apa? Hah? Sahmi itu kayak panahan itu ya, saham. Senjata, diberikan senjata dari kaum. Itu hasil dari ghanimah. Wa fi riwayatin fa amara Bilalan, Rasul menyuruh Bilal an yazina lahu awqiyatan, untuk menimbang. Fa wuzina li Bilal fa arjaha fil mizan fantalaqtu hatta wallaitu fa qala ud'u li Jabir, panggil Jabir. Al-ana yaruddu 'alal jamal wa lam yakun syai'un abghadu ilayya minhu. Tidak ada sesuatu yang paling aku enggak suka pada saat itu kecuali ini. Kata Rasulullah SAW, khudh jamalaka. Maksudnya begini, kalau kita menjual sesuatu, ada keterikatan hati terhadap benda tersebut kan sejatinya. Jelas ya? Maka kata beliau, tidak ada sesuatu yang sangat aku berat gitu ya, berat hati gitu ya, kecuali kala itu. Karena sudah membersamai, unta tersebut sudah membersamai. Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah, apa kata? Khudh jamalaka walaka thamanahu. Sudah ambil. Ambil untamu dan hasil dari unta itu. Tuh. Adhananta hina ma kastuka adhabu bijamanika khudh jamalaka wa thamanahu. Di riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, pamaratu bi rajulin minal yahud. Ketika aku mau pulang bersama unta, maka aku melewati seorang Yahudi. Fa akhbartuhu, aku ceritakan kisah itu. Fa ja'ala ya'jubu, kagum dia. Wa yaqulu ishtara minkal ba'ir. Dia membeli apa? Untamu. Ini siapa? Rasulullah. Karena dia membeli untamu. Wa dafa'a ilaika tsaman. Hasilnya pun dikasihkan ke kamu. Tsumma wahaba laka. Qultu na'am, benar. Ini Yahudi takjub pada Rasulullah SAW.
Kata Ibnu Jauzi, hada min ahsani takarrum. Ini adalah perangai yang sangat mulia, sangat agung. Lianna man ba'a syai'an, karena orang yang menjual sesuatu, fahuwa fil ghalibi, umumnya muhtajud li samanihi. Umumnya butuh. Butuh apa? Butuh. Ketika menjual sesuatu sedang membutuhkan apa? Ya butuh uang lah. Fa idza ta'awwada min ats-tsaman, apabila sudah ditukar, baqiya fi qalbihi minal mabi asifun. Uang sudah dapat, tapi hati tetap keterikatan hati dengan barang yang sudah keluar, yang sudah statusnya sudah milik orang, itu kan tetap ada ya. Apapun itu biasanya. Pasti ingat wae gitulah. Itu sunatullah kayak gitu. Makanya wasiat Rasul ya, di antara doa itu, wala taj'al wala taj'alid dunya akbara hammina. Jadi jangan jadikan, ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai apa? Akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia itu menjadi apa? Jangan kau jadikan dunia itu masukkan hati, itulah kurang lebih. Akbara hammina, cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina. Jangan pula kau jadikan dunia itu sebagai puncak daripada ilmu kami. Maafkan jelas? Nah, ini doa tuh. Faedahnya jangan sampai dunia itu masuk ke hati. Karena dunia mampir saja. Nah. Dan jangan jadikan dunia itu menjadi puncak dalam apa? Ilmu. Karena Allah mengabadikan orang kafir itu ya'lamuna zahiral hayatid dunya, urusan dunia mah jago. Ya. Tapi tentang akhirat mereka lalai, ghafilun. Ya'lamuna zahiral hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun, sedangkan untuk akhirat mereka lalai. Enggak tahu mereka. Jangan seperti mereka. Makanya ini terutama orang tua, orientasi utama kepada anak itu jangan dunia. Dunia sudah dijamin oleh Allah. Kenapa kita mengarahkan anak kepada dunia? Sesuatu yang sudah dijamin dan tidak pernah Allah ya mengingkari apa? Janji. Arahkan kepada apa? Agama. Nah, terus faida rudda alaihi al-mabi ma thamanihi. Apabila telah dikembalikan ma thamanihi, jadi barang dan hasil barang tersebut yang sejatinya sudah dijual ternyata dikembalikan, maka apa? Zahabal hammu anhu, maka kekhawatiran hati terkait barang itu hilang. Wasabata farhu, senang banget gitu. Wa qadiyat hajatuhu, hajatnya kebutuhan juga terpenuhi. Fa kaifa ma'a man dhamma ila dzalika min ziyarati fis saman, apalagi jika seandainya diberikan tambahan. Kalau diberikan tambahan, bukan riba maksudnya. Dikasih lebih, hati senang. Inilah siapa? Rasulullah SAW dalam bab tijarah. Qala al-hafidh wa fil hadits jawazul musawamati liman yu'ridu sil'atahu. Ya. Kata Rasulullah SAW, kata al-hafidh, hadis ini jawaz, bolehnya kita tawar-menawar, nego barang. Ya. Qabla istiqraril aqad, sebelum ada akad. Wabtida'ul mushtari bi dzikri tsaman. Harga dilontarkan ini ditawarkan oleh siapa? Pemilik barang. Wa anal qabdha laisa syaratan fi sihhatil bai'. Qabd, menguasai dan dipegang secara utuh,
Itu bukan menjadi syarat sahnya jual beli. Ya, sejatinya jual beli Rasulullah SAW dengan Jabir bin Abdullah sudah sah. Kapan? Ketika di perjalanan. Karena sudah ada kesepakatan itu sudah ada kan ya. Harganya berapa gitu kan sudah. Jadi sejatinya akadnya di sini. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Barang bisa diserahkan, diberikan, dikasihkan ke Rasul kapan? Setelah sampai, kan ada syarat. Tuh. Nah itu kayak demikian boleh. Wa anna ijabatal kabir biqauli la jaiza fil amri al jaiz. Baik, ikhwan fillah rahimanahullah, kita masuk di syarah hadis. Hadis ini dalil ala anna al-afdala fi haqqi al-qaidi wa amiril qawm an yakuna fi mukhiratil jaysh wal qafilah. Hadis ini dalil afdalnya, utamanya seorang pemimpin itu di belakang. Jadi hadis ini dalil bahwa seorang pemimpin utamanya itu di mana? Di belakang. Di belakang rombongan. Intidharan lil ajizina wal munqati'in, untuk menunggu. Barangkali ada yang apa? Ada yang lemah atau tertinggal. Pemimpin di mana? Di belakang semestinya. Sampai di sini lo bisa dipahami? Jelas ya? Dia ambil dari mana? Falah yaqani Rasulullah datang menghampiriku. Faedah kedua, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'fatu bi ummati. Kasih sayang, kelembutan Nabi SAW kepada siapa? Umat. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasul itu apa disebutin? Ra'ufur rahim. Berkasih sayang, lemah lembut. Terbukti. Fa innahu lam yada' Jabiran wa jamalahu. Nabi tidak tinggalkan Jabir. Dalam keadaan demikian, bala'anah dibantu dengan doa. Dibantu dengan apa? Doa. Wa darbal jamal. Unta dipukul. Alladhi sara lahu quwwatan 'ala as-sayri bi idznillah, atas izin Allah. Berdiri, kemudian berjalan kuat sampai akhirnya ke Madinah. Mukjizat siapa? Rasulullah. Ya kalau antum yang mukul enggak biasa aja kalau kita. Nah, berikutnya, ya makanya ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat. Taib. Jawazul mumakasati fil bai'i qabla istiqraril aqdi. Faedah berikut dari hadis, bolehnya tawar menawar dalam jual beli sebelum kesepakatan akad. Bolehnya apa? Tawar menawar. Negosiasi. Sebelum terjadinya kesepakatan akad. Boleh. Ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat tentang syarat manfaat atau syarat pemanfaatan. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat pemanfaatan. Gambarnya seperti tadi ya.
transaksinya sudah sepakat, tapi ada syarat bahwa untanya nanti dikasihkan kalau saya sudah sampai di Madinah. Bukan ada syarat pemanfaatan tuh. Padahal akad sudah terjadi kan, transaksi sudah sah itu. Tapi ada syarat. Nah, para ulama setidaknya ada tiga pandangan. Pertama, la yasihul aqdu. Pendapat pertama, akadnya enggak sah. Wala yasihu syaratu, tidak dibenarkan ada syarat dalam transaksi. Lianna hadha syaratu atau lianna hadha syarata yunafi muqtadal aqdi, karena syarat ini ya bertolak belakang dengan akad. Karena syarat ini bertolak belakang dengan akad. Tapi nanti di hadis Jabir bin Abdullah ini menunjukkan bahwa akadnya sah. Akad yang terjalin antara Rasulullah dengan Jabir bin Abdullah di perjalanan itu sudah dianggap apa? Sah. Hanya saja penyerahan sil'ah barang kapan? Ditunda. Istilahnya apa? Ditunda. Nah, pendapat pertama mengatakan akad ini dianggap tidak sah karena menyelisihi syarat. Syarat ini tidak dibenarkan. Lianna hadha syaratu yunafi muqtadal aqd. Fa asbaha ma law syarata an la yaslamahu al-mabi. Seakan-akan syarat tersebut itu gambarannya an la yaslamahu al-mabi. Syaratnya penjual menawarkan seakan-akan dia mengatakan kamu jangan dulu terima barang ini. Tapi akad sudah, tapi kamu jangan dulu make. Gitu kurang lebih ya. Artinya pembeli belum bisa seutuhnya memanfaatkan apa? Barang karena terhalangi oleh syarat. Sampai sini paham? Makanya pendapat pertama ini mengatakan syarat ini menghalangi terjadinya akad. Karena pokok daripada akad itu kan berpindahnya status kepemilikan. Dalam artian pemanfaatan. Ya, status pemanfaatan sudah berpindah. Asalnya milik penjual menjadi milik pembeli. Lah, dengan ketentuan syarat tadi itu menghalangi pemanfaatan dari pembeli. Gak bisa manfaatin dong, jual motor. Tapi syaratnya sebulan, tahu Kak? Jangan dulu apa? Dibawa. Karena saya punya kebutuhan hajat ini. Gitu Bang. Jelas. Nah, ini pendapat pertama. Wa hadha madhhabul jumhur minhum al-a'immatus tsalatsatu Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Ini dianggap madhab jumhur ulama. Ya, imam yang tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, illa anna Malikan ajaza syatta hamli dabati ila al-makan al-qarib di qasri zaman. Hanya saja Imam Malik membatasi waktu dan tempatnya enggak terlalu jauh, pendek. Kasalah sati ayam, jangan terlalu lama, 3 hari paling lama. Tuh. Wala'allahu ya'khudhu bihadzal hadits. Bisa jadi Imam Malik melihat dan mengamalkan hadis Jabir bin Abdullah ini. Liqasril muddati baina makan al-aqdi wal Madinah. Karena tempat akad dengan Madinah dekat, ya sudah dekat. Jadi bukan di Mekah, tapi sudah hampir mendekati Madinah, sehingga dibatasi 3 hari. Ini pendapat Imam Malik. Khilaf al-jumhur, menyelisih jumhur. Tapi sepakat gitu, dianggap tidak sah. Hanya saja dibatasi. Kalau kurang dari 3 hari, boleh. Kalau lebih dari 3 hari, mutlak. Enggak bisa. Dalil mereka, hadis Jabir yang sekarang. Yang kedua, hadis Amr bin Shu'aib an-Nabi, an jaddihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa syartin.
Nabi telah melarang jual beli dengan syarat. Tuh, ada takhrijnya nanti. Adapun sikap mereka terhadap Jabir yang sedang kita kaji, ya, yang sedang kita kaji sekarang, kata beliau, annal mubaya'ata laysat haqiqiyyah. Kata mereka, transaksi pertama itu bukan transaksi asli. Transaksi aslinya kapan? Setelah sampai di Madinah. Jelas? Selanjutnya, sikap mereka terhadap hadis Jabir ini, mereka mengatakan bahwa transaksi pertama laisat hakikian, itu bukan apa? Bukan sebenarnya. Yang sebenarnya kapan? Setelah sampai di Madinah. Wa inna ma dan Nabi an yanfa'a Jabiran bil hibbati. Di situ ada hibbah di situ. Nabi SAW ingin memberikan manfaat kepada Jabir dengan hibbah. Hibbah itu pemberian nanti. Fattakhadha thamanal jamal dzari'atan ila dzalika. Maka beliau menjadikan taman harga jamal dzari'atan ila dzalika sebagai apa? Dzari'ah. Sebagai gambaran dari hibbah tadi. Bidalil dengan dalil, atarani ma kastuka li aquda jamalaka. Apakah kamu kira aku menawar untamu itu untuk mengambil untamu karena butuh untamu? Alasan kedua, ikhtilafur ruwat fi alfadil hadis. Perbedaan perawi hadis, terutama dalam melafal hadis yang berbeda-beda tadi. Banyak lafalnya. Sehingga yamna'ul ihtijaj bihi, sehingga nggak bisa dijadikan sebagai sandaran hujah untuk diamalkan bahwa transaksi pertama itu benar. Fa inna fi ba'dhi alfadhihi, karena di sebagian lafalnya bi'tuhu washtarattu hamlanahu. Aku menjualnya dan aku tetapkan syarat. Di lafal yang lain, annan nabiyya a'arahu dhahrahu ilal madinati. Di riwayat yang lain, Nabi meminjamkan punggung unta tersebut sampai ke Madinah. Wal akhiru yadullu ala adami syarti. Ya, dan hadis yang paling akhir ini tidak menunjukkan yadullu ala adami syarti, tidak ada syarat. Jadi hadis Jabir ini bukan syarat itu sejatinya, tapi sebagai gambaran Rasulullah meminjamkan punggung unta kepada siapa? Jabir bin Abdullah. Artinya transaksinya memang nyata, benar di perjalanan, tapi istilahnya walaupun dengan ishtarattuhu, aku minta syarat, di redaksi yang lain itu a'arahu dhahrahu, aku pinjamkan apa? Punggung untanya. Sehingga dengan itu, dengan redaksi ini, redaksi yang kedua, menguatkan bahwa yang terjadi bukan syarat di situ, tapi apa? Meminjamkan. Rasul meminjamkan punggung unta kepada Jabir bin Abdullah. Transaksinya jadi udah di situ, benar. Jelas ya? Bisa dipahami nih? Jelas. Terus. Sekarang pendapat kedua. Pendapat kedua, annahu yajuz, boleh kok menetapkan syarat. Syaratun wahid, tapi satu syarat saja. Ini pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian disepakati oleh juga Ishaq ibn Ruhawai atau Ruhuyah, Ibnul Munzir. Fa'in jama'a baina syartaini batal al-bai'. Kalau syaratnya ada dua, batal. Kalau syaratnya ada dua, itu batal. Ada di hadis, la yahillu salafun wala bai'un, tidak halal perniagaan atau jual beli, transaksi, wala syaratani fi bai'in, tidak ada pula dua syarat dalam jual beli, wala tabi' ma laisa indaka, dan tidak boleh kamu menjual sesuatu barang yang belum dikuasai atau belum kamu miliki. Ya.
Jadi boleh syarat, tapi satu syarat. Pendapat ketiga, yasihul bai' ma'a kulli syaratin. Jual belinya sah, boleh ma'a kulli syaratin, walaupun ada syarat. Apakah syarat itu kembali kepada al-ba'i, penjual, atau syarat tersebut itu kembali kepada siapa? Pembeli. Jelas ya? Contoh apa sih kalau kembali kepada penjual? Contoh kasus harus Jabir bin Abdullah, jelas ya. Kalau manfaatnya untuk siapa? Pembeli, ada nggak? Contohnya apa? Hah? Apa? Beli rumah. Dikosonginnya 3 bulan. Semisalnya atas misal itu. Ya. Atau mungkin dari harga juga ya. Ya, saya uangnya nanti awal bulan, akadnya sudah terjalin, tapi uangnya di awal bulan gitu umpamanya. Biasa gitu ada ya. Nah, ini juga mengikuti pendapat ketiga, kembali kepada pembeli. Ya, bimanafi'i ma'lumah, dengan manfaat yang memang jelas. Hada riwayat Imam Ahmad. Ini adalah riwayat, pendapatnya riwayat Imam Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Abdurrahman Sa'di. Dalil mereka hadis Jabir yang sedang kita kaji. Fa innar rasula aqarra Jabiran ala ishtirati manfaatil jamal. Karena Nabi aqarra, takrir, mentakrir. Apa takrir itu? Menyetujui syarat yang diajukan oleh siapa? Jabir. Oleh karena itu, Imam Bukhari membuat bab, idza ishtaratal bai'u dhahrad dabati ila makan musamma jaza. Kata Imam Bukhari, boleh apabila penjual menetapkan syarat punggung dari unta atau tunggangan sampai ke tujuan. Boleh, kata Imam. Kemudian menghapus. Qala al-Hafidz hakadha jazima bihadzal hukmi bi sihhati dalili indahu. Inilah fikihnya Imam Bukhari, tegas. Tuh, jadi boleh. Dalil yang kedua, hadis Katsir ibn Abdullah ibn Amr bin Auf al-Muzani an abihi an jaddihi, dari kakeknya. Kata Rasulullah, al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka. Illa syartan harrama halalan, kecuali apabila syarat mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram. Ya, mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram. Nah, apa yang terjadi kepada Jabir bin Abdullah tidak masuk ke dalam hadis ini. Ya, maka al-muslimun ala syurutihim, sehingga kaum muslimin di atas syarat mereka. Wa hadzal qaulu rajih. Dari 3 pendapat di atas, pendapat pertama apa? Tidak sah. Jika ada, pendapat kedua boleh, tapi hanya 1 syarat. Kalau lebih dari 2 syarat ada ketentuan hadis. Yang ketiga, boleh diterima syarat. Dan ini dianggap yang lebih kuat, insyaallah dalilnya lebih kuat. Lianna hadhihi syurut la mahdhura fiha. Karena syarat yang diajukan Jabir di hadis ini, ya, tidak ada perkara yang diharamkan berupa riba, kezaliman, gharar. Ini kalau ada kezaliman, enggak. Ya, tadi kan syaratnya illa syaratan harrama halalan aw ahla haraman. Ini enggak boleh jadikan syarat. Kalau syarat tersebut itu tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada juga gharar, tidak ada juga kemadaratan, fakaifa takunu muhrimatan atau muharramatan mafsadatan lil aqdi. Bagaimana mungkin ini bisa
merusak akad atau membuat akad itu jadi apa? Batal. Wa kama annaha la mafsadata fiha falaysat aidan wasilatan ila mafsadatin. Bukan juga wasilah penghantar kepada mafsadah. Itu. Rusakan. Wa amma haditsu nahyi anitsana falaysa bidalil mani. Adapun larangan untuk pengecualian bukan ya dalil ya kuat melarang ketentuan syarat. Ya ini bantahan. Ini ada apa? Diskusi panjang terkait pendapat pertama dan pendapat kedua yang menguatkan pendapat yang ketiga. Qaulukum anil maqsud al-hibbah khilaf zahir. Tadi kan dikatakan hibbah ya. Di pendapat berapa itu? Pertama ya. Bahwa Rasulullah SAW bukan syarat itu. Sesuatu yang diajukan oleh Jabir bukan syarat. Tapi mutlak apa? Hibbah pemberian dari siapa? Rasul punggung unta tersebut kepada Jabir bin Abdullah. Makanya dibantah. Khilafu zahir ini menyelisih zahir hadis. Fa inna alfadhal hadis sahihatun sharihatun yuqil bai'. Lafaz hadis sahih, jelas. Sudah terjalinnya transaksi. Bi'tuhu minka bi'auqiyah. Aku jual. Sehingga menafikan apa? Hibah. Menafikan hibah. Kan tadi kan hibah tuh. Summa inna zahiral hadis yufidu anna ishtirata misla dhalika ma'lumun ladaihim jawazuhu. Dan ketentuan syarat atau pengajuan syarat zahirnya itu sudah diketahui oleh para sahabat. Jadi sudah dianggap adat kebiasaan. Sehingga ditakrir oleh Nabi SAW, diperbolehkan oleh Nabi SAW menetapkan syarat tersebut. Law kana batilan lam yuqirhu alaihi. Kalau batil, maka Nabi tidak akan membolehkan. Tuh. Adapun perbedaan periwayatan hadis, fada sahihun bi syaratit at-taqafu aw at-taqarub. Amma idza kanat ihda riwayati arjahu fa bagi al-amal bi. Tapi kalau seandainya salah satu daripada hadis tersebut itu sahih, maka justru hadis yang sahih yang menegaskan bahwa itu adalah pengajuan syarat dari Jabir bin Abdullah, jangan ditolak. Paham nggak? Memang kalimatnya di redaksi yang lain a'ara, meminjamkan. Tapi di redaksi yang sahih pula menegaskan bahwa menjelaskan Jabir bin Abdullah mengajukan syarat. Jangan mengambil ini dan mengabaikan ini. Paham nggak? Di pendapat yang kedua itu mengatakan apa? Oh, Rasul itu tidak ada syarat di situ. Tapi Rasul mutlak meminjamkan punggung unta kepada Jabir. Nah, pendapat ini seakan-akan mengabaikan riwayat lain yang secara sharih tegas mengatakan bahwa Jabir mengajukan syarat. Paham ya? Maka sebaiknya menjama antara hadis dengan hadis. Sehingga menguatkan pendapat yang ketiga bahwa syarat itu ada. Boleh. Tuh. Na'am, Allah ta'ala. Adapun pendapat Imam Malik dibatasi waktunya, fala dalila alaihi. Enggak ada dalil secara sharih itu ya. Fa innal haditsa la yamna'u ma kana ba'idan. Sesuatu yang sifatnya umum tidak boleh dibatasi dengan sesuatu yang tidak ada landasan dasarnya. Kecuali kalau ada pembatasan yang sahih dan sharih pula, maka sami'na wa ata'na. Berarti mengkhususkan dalil yang sifatnya umum. Kalau tidak ada dalil secara pengkhususan taksis, maka kita terima dalil yang umum tersebut. Sehingga nggak boleh kita batasi. Tadi kan Imam Malik dibatasi berapa hari? 3 hari.
Berarti kita boleh sebenarnya. Nah, tuh. Adapun dalil pendapat yang kedua tidak boleh ada dua syarat, ada dalil sahih. Dalil sahih. Walakin al-istidlal bihi laisa fi mahallihi. Pendalilannya enggak tepat. Fa inal hadits la yatanawalu syurut allati fiha maslahatun lil bai'i aw lil mustari. Karena tidak ada syarat-syarat yang maslahatnya kembali kepada penjual atau pembeli. Wa hiya maqduratun lil masyruti alaihi wa la mahdhura fiha. Intinya tidak ada sesuatu yang memang diharamkan di situ. Kan syaratnya apa? Tidak mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang dan itu sah. Makanya ditakrir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi Allah Ta'ala ala wa alam. Ya. Pahamilah hadal hadis ala ma fihi mahdhurun syar'iyyun muta'ayyan. Maka dalil ketetapan dua syarat itu dihamil ditarik maknanya apabila di dalamnya terdapat mahdhurun syar'iyyun muta'ayyan. Jadi ada perkara yang memang perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Terjadi dua syarat. Adapun hadis Jabir menjamak antara jual beli, perniagaan dan syarat. Wa idza udina fi syarti, apabila diizinkan syarat, udina fi syartaini, maka diizinkan pula jika ada dua syarat. Li adamil farik fi nadhari syari, karena tidak ada perbedaan dalam kacamata pandangan syariat. Saya tidak alika masih kalam insyaallah taala. Ada tambahan nanti insyaallah. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini saja barangkali berkaitan dengan pembahasan seputar syarat pemanfaatan dalam silah, ya, barang. Sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua juga senantiasa diberikan rahmat, perlindungan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pan Ustaz, berdasarkan hadis Jabir, apakah berarti boleh tawar-menawar di dalam masjid? Enggak. Hadis Jabir bin Abdullah, hadis Jabir ini tawar-menawarnya bukan di masjid. Ya, kesepakatan istilahnya tadi mumasakah. Ya. Negosiasi itu terjalin bukan di masjid, tapi di mana? Di perjalanan. Ya. Apakah tidak termasuk larangan jual beli masjid? Enggak. Masuk, enggak boleh. Karena tawar-menawar ini termasuk proses jual beli. Nah, benar. Tapi yang dipahami dari hadis Jabir bin Abdullah keliru. Saya ulangi ya. Jadi akad yang terjalin antara Rasulullah dengan Jabir bin Abdullah bukan di Madinah, al-Rajih yang lebih kuat. Tapi di mana? Perjalanan. Tuh. Hanya saja menunda mu'atoh. Apa mu'atoh itu? Serah terima. Jadi serah terimanya ditunda. Sebab Jabir bin Abdullah mengajukan syarat. Apa pengajuan syaratnya? Tunggangan. Berarti di sini ada faidah bolehnya baik syarat tersebut sisi manfaatnya kembali kepada pembeli seperti Jabir bin Abdullah atau pembeli atau penjual seperti kasus Jabir bin Abdullah. Boleh, dan itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Walaupun sejatinya nanti ada catatan tersendiri, harus disinkronkan dengan hadis-hadis yang lain. Demikian. Maksudnya transaksi jual beli itu syarat tersebut itu harus betul-betul terjalin ridho kedua akid antara penjual dan pembeli, dan ada
waktu. Ketentuan waktu. Karena ada batas. Kata Jabir bin Abdullah sampai ke mana? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Semoga di dalam majlis ini ya kehilafan, kealfan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.